Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Erwanto. Saya dosen keperawatan di Universitas Respati Yogyakarta. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penelitian dilaksanakan untuk pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan mengatasi atau menjawab permasalahan yang ada, karena bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengatasi masalah. Maka penentuan masalah penelitian merupakan langkah awal dari suatu rangkaian kegiatan penelitian. Hal ini sangat penting kita pelajari bersama bahwa seorang peneliti harus bisa menentukan masalah di lapangan. Jadi bukan membuat masalah baru, tetapi mencari dan menentukan masalah yang ada di lapangan. Dan masalah tersebut hanya bisa diselesaikan dengan penelitian ilmiah atau scientific research. Tentunya kalau kita melihat di tabel ini atau di gambar atau bagan ini, bahwa setelah kita mendapatkan beberapa sumber masalah penelitian yang ada di lapangan, langkah berikutnya adalah merumuskan menjadi sebuah masalah penelitian. Berdasarkan contoh masalah di atas, tergambar permasalahannya yaitu terbatasnya kursi di ruang tunggu pasien, ruang tunggu yang kurang luas, dan keterbatasan jumlah dokter. Pada jam yang sama harus terlebih dahulu visite pasien di bangsal sehingga hadir di poliklinik setelah pasien lama menunggu. Solusi dari masalah ini adalah memperluas ruang tunggu poliklinik, menambah kursi di ruang tunggu, atau menambah jumlah dokter di rumah sakit tersebut. Jelas bahwa solusi dari masalah di atas tidak memerlukan suatu penelitian ilmiah atau scientific research. Jadi suatu masalah dikatakan fenomena apabila segala sesuatu telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, teori, dan konsep yang terkait, tetapi hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan atau tidak sesuai dengan yang diprediksi. Fenomena inilah yang harus dijawab dengan melakukan sebuah penelitian ilmiah. Fenomena dalam konteks masalah penelitian adalah adanya perbedaan atau kesenjangan antara apa yang diharapkan terjadi dengan kenyataan sebenarnya. Perbedaan atau kesenjangan dalam hal ini dapat berupa suatu kekurangan, kelangkaan, ketidaktahuan, ketidakseimbangan, ketidaksesuaian, ketimpangan, ataupun keraguan. Ini sebagai contoh fenomena ya. Misalkan saat ini dengan adanya pandemik coronavirus COVID-19, bahwa pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, salah satunya adalah stay at home untuk mencegah penularan COVID-19, dan itu semua unsur terlibat, mulai dari anak sekolah, orang-orang bekerja, semuanya terlibat untuk work from home atau study from home. Jadi itu adalah sebuah kebijakan dari pemerintah. Harapannya apa dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut? Diharapkan jumlah penderita COVID-19 menurun dan bahkan hilang. Tapi yang terjadi saat ini kenyataannya apa?
Ya, kenyataannya adalah sampai saat ini jumlah penderita COVID-19 meningkat, masih meningkat, dan angka kematian COVID-19 masih tinggi. Masalah di atas merupakan suatu fenomena yang layak untuk diteliti. Semestinya dengan kebijakan atau program yang terencana dan kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan standar akan menghasilkan suatu pencapaian yang maksimal. Namun kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya. Di samping merupakan fenomena suatu masalah penelitian yang menarik dan layak untuk diteliti, menurut Hulle dan Cummins semestinya memenuhi 5 kriteria yang disebut sebagai kriteria Wiener. Apa itu Wiener? Yang pertama adalah visible, yang kedua interest, yang ketiga novel, yang keempat ethical, dan yang kelima relevan. Yang pertama adalah visible. Jadi kalau visible itu mengandung makna, artinya adalah keterlaksanaan. Suatu masalah penelitian yang baik memungkinkan untuk dilaksanakan sebuah penelitian. Untuk dapat dilaksanakan, peneliti harus mempertimbangkan ketersediaan subjek penelitian, sumber pendanaan, tersedianya waktu atau tidak, alat, keahlian untuk melakukan penelitian. Jadi penelitian yang terlihat baik namun tidak ditunjang dengan ketersediaan dana dan keahlian untuk melakukannya tidak akan menghasilkan penelitian yang baik. Yang kedua adalah interest. Interest artinya adalah tertarik. Jadi ketertarikan peneliti pada suatu bidang atau area penelitian. Ketertarikan pada suatu area penelitian, misalnya saya tertarik dengan keperawatan gerontik, maka saya mau melakukan riset atau pengambilan data tentang lansia yang ada di Panti Brida. Yang ketiga adalah novel. Penelitian hendaknya bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Masalah penelitian yang baik adalah yang dapat menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, baik untuk membantah atau mengkonfirmasi hasil penelitian terdahulu, melengkapi hasil penelitian terdahulu, mengembangkan hasil penelitian terdahulu, atau menemukan sesuatu yang baru. Yang keempat adalah ethical, bebas dari masalah etik. Jadi penelitian memiliki niat luhur untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui perkembangan ilmu pengetahuan. Namun bagaimanapun juga penelitian harus tidak boleh bertentangan dengan etika, apalagi kalau subjek penelitian adalah manusia. Pada saat menetapkan masalah penelitian harus dipikirkan apakah masalah tersebut tidak bertentangan dengan etika penelitian. Jadi beberapa lembaga mensyaratkan harus punya ethical clearance atau surat kelayakan etik sebelum melakukan sebuah penelitian atau pengambilan data. Yang kelima adalah relevan. Jadi hasil penelitian relevan berarti berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, untuk penata laksanaan pasien atau kebijakan kesehatan, atau dijadikan sebagai dasar penelitian selanjutnya. Selain 5 kriteria tersebut, suatu masalah yang baik akan memunculkan hasil penelitian yang dapat dipatenkan, memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Dalam rangka menghasilkan suatu hasil penelitian yang dapat dipatenkan, tidak harus melakukan penelitian eksperimen atau penelitian yang menggunakan suatu intervensi yang dirasa intervensi itu rumit atau sulit, memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama, tetapi dengan penelitian sederhana sesuai dengan masalah yang ditemukan di lapangan atau di lahan praktek klinik keperawatan, diteliti dengan metode yang tepat, menggunakan instrumen yang valid dan reliable, maka dapat menghasilkan suatu yang dapat dipatenkan. Kita lihat contoh
kasus atau ilustrasi berikut ini. Pada kasus ini, apabila seorang peneliti mengambil judul tentang efektivitas pendidikan kesehatan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, merupakan hal yang umum dan banyak diakui bahwa pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, sehingga dari penelitian-penelitian sebelumnya sudah banyak yang meneliti hal itu, sehingga penelitian ini tidak menghasilkan sesuatu yang dapat dipatenkan. Terus apa kira-kira dong masalahnya yang menarik untuk diteliti? Jadi kita lihat lagi lebih kritis lagi. Masalah penelitian yang menarik, misalkan dari contoh kasus tadi, untuk yang diteliti adalah kita lihat metode pendidikan kesehatan apakah yang paling efektif untuk menurunkan tingkat pengetahuan pada masyarakat. Karena kita ketahui bersama, misalkan secara teori ya, di referensi bahwa pendidikan kesehatan itu metodenya banyak. Jadi metode apa saja kira-kira? Apakah menggunakan metode ceramah atau diskusi small group discussion atau focus group discussion gitu ya, diskusi peer group dengan media yang paling efektif, misalkan dengan menggunakan flip chart, leaflet, buku pedoman dan lain sebagainya, sehingga diharapkan hasil penelitian tersebut dapat menghasilkan suatu produk atau suatu model atau sesuatu yang dapat dipatenkan. Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk mempermudah merumuskan suatu masalah penelitian. Yang pertama adalah tentukan pilihan pada satu area keperawatan atau peminatan. Apakah keperawatan medikal bedah, keperawatan jiwa, keperawatan maternitas, atau keperawatan gerontik. Misalnya di sini adalah kita tentukan pilihannya adalah pada area keperawatan gerontik. Yang kedua adalah lakukan kunjungan lapangan pada area spesifik yang diamati atau yang diminati. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati fenomena atau mengeksplorasi masalah yang ada secara langsung di lapangan. Yang ketiga adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin. Nah, jika telah menemukan masalah penelitian yang menarik dan layak untuk diteliti, kemudian mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk lebih memperjelas masalah yang ditemukan. Misalkan data pendukung yang dapat ditemukan pada rekam medis atau hasil wawancara, hasil observasi, atau melalui sebuah kuesioner. Yang keempat adalah melakukan penelusuran literatur terkait dengan masalah yang telah ditemukan. Kita lihat keterkaitan antar masalah yang ditemukan dan kemungkinan ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah tersebut akan semakin jelas setelah melakukan penelusuran literatur. Yang kelima adalah membuat daftar pertanyaan sebanyak mungkin terkait dengan masalah penelitian yang ada di sana. Kita ketahui misalkan kita akan melakukan sebuah penelitian di Panti Wirida. Pertanyaan-pertanyaan berdasarkan fenomena, misalnya masalah apa saja yang terjadi pada lansia di Panti Wirida, faktor apa saja yang menyebabkan masalah itu terjadi pada lansia. Selanjutnya yang keenam adalah peneliti dapat mengambil salah satu dari pertanyaan penelitian yang dianggap paling menarik. Misalnya kita lihat beberapa masalah yang ada di Panti Wirida, ternyata sebagian besar lansia mengalami hipertensi. Kita tanya lagi, kenapa kok bisa terjadi hipertensi? Apa solusi untuk mengatasi hipertensi pada lansia di Panti Wirida? Tentunya kita pertimbangkan beberapa aspek yang telah kita pelajari sebelumnya tadi ya, meliputi dari aspek visible, interest, novel, ethical, atau relevan. Setiap penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif,
selalu berangkat dari masalah. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kuantitatif dan masalah dalam penelitian kualitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah. Tetapi di dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitiannya sama. Dengan demikian, judul proposal dengan judul laporan penelitian sama. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan. Yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan bisa berubah total sehingga ganti masalah. Dengan demikian judul proposal dengan judul penelitian tidak sama dan judulnya diganti. Di dalam penelitian kuantitatif, karena terlalu luasnya masalah, maka peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Seperti kita lihat pada gambar tersebut ya. Misalkan di sini di dalam objek penelitian ada 12 variabel dari A, B, C, D sampai L. Karena dibatasi oleh beberapa hal, maka peneliti hanya mengambil 2 variabel saja. Misalkan yang diambil adalah variabel A dan E. Pembatasan dalam penelitian kuantitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan visibilitas masalah yang akan dipecahkan. Selain juga adanya faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Ini adalah fokus dalam penelitian kualitatif. Jadi batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, seorang peneliti mau melihat fenomena sosial atau situasi sosial di masyarakat tertentu, di mana ada 3 hal yang mempengaruhi, yaitu adalah aktivitas, orang atau aktor, ataupun tempat. Dari beberapa situasi sosial, misalkan di sini ada 3 bagian, yaitu adalah situasi sosial pertama atau disingkat KS pertama, KS kedua, dan KS ketiga. Atas pertimbangan tertentu dari peneliti berdasarkan tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh, maka peneliti hanya mengambil fenomena yang ada di KS2. Untuk menentukan fokus penelitian, Sprendel mengemukakan ada 4 alternatif. Selanjutnya adalah tentang rumusan masalah. Jadi rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Dalam penelitian, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, ada 3 rumusan masalah, yaitu adalah rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah asosiatif. Yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif. Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu dengan sampel yang lain.
dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian semacam ini untuk selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif. Berikut adalah contoh rumusan masalah deskriptif. Berikutnya adalah contoh rumusan masalah komparatif. Rumusan komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Ini contohnya misalkan, adakah perbedaan produktivitas perawat yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, dan praktek mandiri? Ini satu variabel pada 3 sampel. Yang kedua, adakah perbedaan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di desa A dan di desa B? Ini satu variabel, yaitu adalah tingkat kepuasan, tapi kita membandingkan di 2 kelompok atau 2 sampel, yaitu adalah di desa A dan desa B. Yang berikutnya adalah rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif ini merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Nih, yang pertama nih contoh rumusan masalah asosiatif yang simetris. Jadi hubungan simetris ini merupakan suatu hubungan 2 variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Jadi bukan hubungan kausal maupun interaktif. Contohnya adalah, adakah hubungan antara kebiasaan makan di tengah pintu dengan sulitnya mendapat jodoh? Ini biasanya pada di kebudayaan Jawa gitu ya. Terus berikutnya, adakah hubungan antara kebiasaan ibu hamil makan di dalam kamar dengan sulitnya saat proses persalinan? Ini pun juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat contoh, misalnya adakah hubungan antara kebiasaan ibu hamil makan di dalam kamar dengan sulitnya saat proses persalinan? Ini kalau kita lihat secara teori memang tidak ada kaitannya. Cuma kalau kita melihat fenomena yang ada di masyarakat memang seperti itu. Nah, kedua variabel ini muncul secara bersamaan. Yang berikutnya adalah rumusan masalah asosiatif kausal, yaitu adalah hubungan kausal merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen, yaitu adalah variabel yang mempengaruhi atau sebagai variabel sebab, dan dependen atau dipengaruhi atau sebagai akibat. Contohnya adalah, adakah pengaruh nafas dalam terhadap tingkat stres pada lansia? Nafas dalam ini adalah sebagai variabel independen atau sebab, dan tingkat stres ini adalah sebagai variabel dependen atau sebagai akibat. Jadi jelas memang sebab akibat di dalam kedua variabel ini cukup jelas sekali. Berikutnya adalah rumusan masalah asosiatif, interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Jadi ini merupakan hubungan saling mempengaruhi yang belum jelas antara variabel independen dan variabel dependen. Jadi misalkan contohnya adalah hubungan antara prestasi dan motivasi. Prestasi di sini bisa mempengaruhi motivasi atau motivasi bisa mempengaruhi prestasi seseorang. Jadi hubungan kedua variabel ini bisa dibolak-balik. Ini namanya adalah resiprokal. Dalam penelitian kualitatif seperti yang telah dikemukakan, bahwa rumusan masalah merupakan fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu. Namun demikian, setiap peneliti, baik peneliti kuantitatif maupun kualitatif, harus membuat rumusan masalah. Berikut adalah contoh rumusan masalah kualitatif. Baik, demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan tentang membuat rumusan masalah dan menentukan masalah di dalam penelitian, baik
penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.